3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi Satriawan dan kelompok saya Nadratul Naim, Ande Rizky Ripnaldi, dan Nyoman Berlianda Apriliani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa source code dan demo aplikasi yang telah kita buat, yaitu Download Manager. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi main atau main.java-nya, kelas Java-nya. Yang pertama di sini kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian kita inisialisasi main class-nya dan beberapa variabel-variabel yang kita butuhkan. Di sini merupakan dari GUI-nya yang kita desain secara drag and drop. Di sini ada clear button, contohnya cancel button, resume, sama di sini ada button untuk memilih folder tujuan lokasi yang mana tempat kita menaruh filenya ketika sudah selesai di-download. Kemudian di sini ada beberapa metode juga seperti main dan update button yang berfungsi untuk mengubah status sesuai dengan kondisi unduhan. Misalnya apabila unduhan sedang berlangsung, maka pause buttonnya kita set enable true, maka bisa dilakukan sebagai pause. Maka bisa dilakukan pause pada saat download sedang berlangsung. Nah, apabila download sedang di pause, maka di sini resume button kita set sebagai pause untuk bisa melanjutkan dari downloadan tersebut. Kemudian ada action exit untuk keluar dari program. Dan di sini ada metode private void action add, di mana berfungsi untuk menambahkan downloadan melalui sumber link file tersebut. Apabila link tersebut tidak valid, maka unduhan akan terjadi error. Nah, di sini juga ada untuk memverifikasi link. Apabila linknya kompatibel atau matching dengan filenya, maka file tersebut bisa di-download, dan apabila tidak sesuai dengan link, maka akan terjadi kesalahan dalam memverifikasi dan terjadi error. Kemudian di sini ada table selection change yang berfungsi sebagai untuk mengupdate dari listnya apabila kita ingin menghapus atau membersihkan dari list table. Jadi kita select terlebih dahulu list unduhan yang ada pada tabelnya. Kemudian kita bisa melakukan aksi-aksi seperti aksi pause, resume, action clear. Dan kemudian setup table di sini untuk mendapatkan nilai dari tabelnya yang ada di dalamnya berupa progress bar, ukuran, sama URL di dalam tabel tersebut. Kemudian ada private void set folder untuk menentukan jalur atau path dari folder mana yang akan kita pilih sebagai tempat unduhan. Kemudian ada open folder, di mana di sini kita akan membuka folder ke Windows. Kemudian yang akan kita seleksi, yang akan kita select jadi tempat lokasi penyimpanan. Kemudian kita update dari folder sebelumnya ke folder selanjutnya atau folder tempat kita menaruh unduhan. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya itu progress render Java-nya. Silakan Ande Rizky Repnaldi. Oke, terima kasih Bung Yogi Satriawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas progress renderer. Pertama, di sini kita lakukan mengimport beberapa library. Yang pertama itu ada Java Swing Component, Java Swing di Progress Bar, Java Swing di Table, dan Java Swing Table Cell Renderer. Di sini terdapat kelas Progress Renderer, public class Progress Renderer yang mengextend kelas dari library yaitu JProgressBar dan mengimplement kelas Table Cell Renderer. Di dalam kelas Progress Renderer ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode public progress renderer yang terdapat dua parameter yaitu integer min dan integer max. Dan super min max ini yaitu untuk progress
renderernya yang dimulai dari min yaitu 0 dan max-nya 100. Selanjutnya di sini terdapat metode public jComponent getTable renderer component. Yang di dalamnya terdapat variabel jTable, object value, boolean is selected, boolean has focus, integer row, dan integer column. Yang dimana progress class ini diturunkan oleh progress bar yang kemudian implementasikan pada tabel. Kemudian mendapatkan informasi tabel berupa objek nilai item yang diselect. Oke, sekian dari penjelasan progress class. Dan selanjutnya penjelasan class download yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nyoman Berlianda. Terima kasih. Nadratul Naim. Oh ya, Nadratul Naim, sorry. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelas download-nya. Yang pertama, di sini ada kita buat kelasnya dulu. Kelas download dengan mengextend observable ini dari library-nya, kemudian mengimplement dari library runnable-nya juga. Nah, selanjutnya di sini kita kayak membuat ukuran dari buffer unduhan maksimumnya itu. Kemudian inisialisasi dari status unduhannya ada 5 di situ. Ada download, pause, complete, cancel, error. Di mana tiap dari statusnya ini ada diberi kode masing-masing. Di mana dari 0 sampai 4. Nah, kemudian diinisialisasi itu juga untuk download-nya, terus ukuran, byte yang diunduh, statusnya, dan foldernya. Oke, selanjutnya dibuat metode constructor-nya, di mana selanjutnya itu diikuti dengan metode-metode yang dibutuhkan tadi, yang sudah di-list. Nah, di sini selanjutnya kita ngebuat metode run-nya juga. Ada try, di mana try ini biasanya digunakan untuk menyisipkan kode yang mungkin akan terjadi error nantinya. Nah, selanjutnya dengan kondisi yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada catch juga di bawah. Nah, di sini juga ini dia saling terhubung dengan try tadi, di mana catch ini bertujuan untuk menangkap error yang terjadi pada try yang kita sudah buat tadi. Secara default dia akan ambil semua jenis error tanpa menuliskan lagi jenis errornya. Kemudian selanjutnya ada finally juga, di mana finally ini digunakan untuk yang terjadi di blok try itu juga, baik error atau tidak, maka finally-nya ini akan menjalankan mengeksekusi dari yang try sama catch tadi. Nah, selanjutnya ini untuk notifikasi bahwa status unduhannya telah berubah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Berlianda. Ya, selanjutnya yaitu ada kelas download tabel model. Jadi diimport dulu library-nya. Ada array list, ada observable, observer, progress bar, sama abstract tabel model. Nah, di kelas download tabel model ini mengextend library abstract table model dan mengimplement yang observer.
Kemudian di sini ada public void add download yang merupakan metode untuk menambah list unduhan ke tabel setelah dilakukan penambahan download melalui link source file. Kemudian ada get download, ada clear download, ada get column count, ada get column name, get column class, dan get row count itu berfungsi untuk mendapatkan nilai list tabel berupa kolom, jumlah kolom, baris, nama kolom, dan jumlah list unduhan pada program. Kemudian ada public object get value add itu yang merupakan untuk mendapatkan nilai dari file yang diunduh, yaitu di sini ada case 0 berupa linknya, kemudian ada case 1 itu ukurannya, case 2 itu progresnya, dan case 3 itu status dari filenya. Kemudian yang terakhir ada public void update yang berfungsi sebagai update dari list tabel unduhan yang ada apabila terjadi perubahan, seperti misalnya ada menambahkan atau menghapus unduhan pada list tabel. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan mendemonstrasikan program. Kita langsung run saja. Untuk tampilan program seperti ini bisa dilihat, di sini ada dua menu yaitu unduhan dan pengaturan. Yang pertama unduhan, di sini bisa kita menempel link unduhan apabila kita ingin mendownload suatu file. Kemudian ada beberapa button, di sini ada download sekarang apabila kita ingin mendownload. Terus lanjutkan apabila kita menjeda dari unduhan, kemudian kita jeda, ada batalkan dan bersihkan atau menghapus. Dan yang kedua ada menu pengaturan, di mana di sini kita memilih lokasi penyimpanan. Contohnya kita akan memilih lokasi yang ada pada penyimpanan laptop. Contohnya kita pakai dari local disk D, kemudian kita open. Nah, maka di sini tempat penyimpanannya itu adalah ada di local disk D. Kemudian kita coba untuk melakukan unduhan dengan menempelkan link. Di sini kita coba mendownload dari file WinZip. Kita copy linknya. Copy link. Kemudian kita masukkan atau kita tempel di kolom. Dan download sekarang. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada progress bar-nya, ada URL, ada ukuran dari file yang kita download, dan statusnya. Nah, apabila sudah selesai, maka akan menampilkan pop-up juga yang menandakan bahwa unduhan telah selesai atau download sudah selesai. Kemudian kita OK. Kemudian bisa kita cek file yang telah kita download. Ada di local disk D. Nah, ini merupakan file yang kita download tadi lewat program download manager. Kita kembali ke IDE lagi, kita kembali ke program. Nah, di sini juga ada beberapa aksi yang bisa kita lakukan. Contohnya kita apabila kita ingin menghapus dari unduhan ini. Contohnya kita mau hapus file yang sudah kita download tadi. Nah, maka file tersebut hilang dari tabel unduhan kita. Jadi hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang telah kami buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.